Hey what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja hingga balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Melanjutkan dari seri sebelumnya, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Avatar Pengendali Udara Terakhir yang dirilis pada tahun 2024. Disclaimer terlebih dahulu bagi kalian yang belum nonton episode 1, 2, 3, dan juga 4. Bagi kalian yang penasaran jangan lupa nonton di channel gue, linknya ada di pojok kanan atas. Ya udah, daripada berlama-lama lagi karena kita akan membahas 4 episode sekaligus, mungkin durasi akan cukup lama, terlebih lagi kalau pembukaan lama juga, waduh. Namun sebelum akan hal itu, gue sebat terlebih dahulu agar tetap enjoy untuk membahas film kali ini. Ya udah, langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan Katara, Sokka, dan juga Aang yang berusaha melarikan diri dari kejaran para pengendali api. Mereka bertiga yang sudah mulai terpojok pada akhirnya meloncat di sebuah jurang yang ternyata di bawahnya sudah ada apa, yaitu Sky Bison mereka yang menunggu. Mereka bertiga pun pada akhirnya tertawa-tawa akibat hal sebelumnya, namun tanpa diduga tiba-tiba mereka ini melihat sebuah kawasan hutan yang terbakar. Dari situlah mereka pun memutuskan untuk turun sejenak dan juga melihat apa yang sebenarnya terjadi dari hutan tersebut. Sokka pun menemukan sebuah lambang negara api yang dimana mereka bertiga pun langsung menyimpulkan bahwasannya ini merupakan ulah dari negara api. Di saat itulah Aang pun lagi bersedih yang dikarenakan ia ini tak becus untuk menjadi avatar. Andai kata 100 tahun yang lalu ia ini tak pernah lari dari takdirnya, mungkin semua hal ini tidak akan pernah terjadi. Sokka yang emang pecicilan, ia pun memutuskan untuk berkeliling tempat itu sejenak dan tanpa diduga melihat sebuah anak kecil yang memperhatikan mereka dari tadi. Ia pun menghampiri anak kecil itu dan mengajaknya ngobrol, namun ketika Aang dan juga Katara tiba, anak kecil itu pun panik dan juga langsung melarikan diri dari tempat tersebut dan dikejar oleh Sokka, Katara, dan juga Aang. Sampailah mereka di sebuah desa yang dimana desanya tuh bisa dikategorikan sebagai desa yang memprihatinkan. Di sana mereka bertiga pun bertemu dengan ayah dari bocil tadi yang dimana mereka pun pada akhirnya menutamakan bahwasannya mereka bertiga ini bukan orang jahat. Mereka bertiga juga menanyakan tentang kebakaran hutan sebelumnya kepada ayah dari si bocil itu yang biar gampang kita panggil Willy aja. Di saat itulah Willy pun menjelaskan bahwasannya pasukan dari negara api yang ingin melintas melalui pegunungan terpaksa membakar hutan-hutan tersebut agar dengan gampang melalui hutan itu tanpa adanya hambatan. Namun tak cukup sampai di situ saja, di mana hutan itu yang terbakar impactnya mengenai desa mereka. Yang dimana impactnya tuh merupakan hal-hal aneh semacam hal-hal mistis gitu, yang dimana para warga dari desa mereka tuh hilang satu persatu secara misterius. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga pada akhirnya Aang pun menyadari akan suatu hal. Sementara itu di kapal kita ini diperlihatkan bahwasannya Pangeran Zuko mendapatkan informasi dari letnannya yang bernama Letnan Ji bahwasannya ia tadi gagal menangkap Katara, Sokka, dan juga si Aang. Dan kemungkinan besar mereka bertiga tuh masih berada di daerah sini hingga Letnan Ji pun pada akhirnya memutuskan untuk menyisir tempat tersebut. Ya, bukan Pangeran Zuko kalau sikapnya nggak mengenakan, dimana ia ini pada akhirnya memarahi Letnan Ji akibat kegagalan sebelumnya yang dimana ia pun pada akhirnya mengatakan agar dia sendirilah yang menyisiri tempat ini. Hingga singkat cerita mereka pun tiba di sebuah pedesaan dimana di tempat tersebut mereka pun menanyakan tentang keberadaan pengendali air. Dan tidak meliputi pertanyaan avatar, namun para orang-orang di sana tuh mereka ini nggak bodoh yang dimana mereka ini mengetahui bahwasannya sang avatar sedang berkelana dengan bantuan dua pengendali air. Lalu mereka semua yang berada di tempat itu pun langsung mengolok-olok Pangeran Zuko dan juga Paman Iroh untuk cepat-cepat pergi dari sana karena mereka tak suka dengan pengendali api. Tentu aja kalau pengendali api pada umumnya tuh udah pasti emosian dan membakar mereka semua, namun tidak dengan Pangeran Zuko dan juga Paman Iroh yang sangat amat baik hati dan malahan keluar dari tempat tersebut. Namun tanpa diduga mereka ini malahan berpapasan dengan seorang wanita yang bernama Jun, di mana ia ini merupakan pemburu bayaran. Paman Iroh lalu kepikiran suatu hal yang sangat amat brilian, di mana ia ini langsung mengatakan suatu hal kepada Pangeran Zuko yang dimana mereka akan menyewa jasa si Jun ini untuk menangkap avatar di perbatasan tempat tersebut yang ternyata tempat itu sendiri tuh nggak begitu jauh dari negara api. Di saat itulah Jun pun setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Pangeran Zuko dan juga Paman Iroh, namun ia ini tak mau dibayar terlebih dahulu sebelum ia menangkap mangsanya. Beralih kembali kepada si Aang yang berkata kepada si Willy bahwasannya semua warga yang berada di tempat ini tuh bukannya menghilang melainkan mereka tersesat di dunia roh. Karena batas antara dunia roh dan juga dunia mereka tuh sangat tipis sekali di tempat ini, makanya kemungkinan besar para warga yang menghilang tuh masuk ke dalam dunia roh dan tersesat. Di saat itulah Aang pun berjanji dan juga mengatakan bahwasannya ia akan bertekad menemukan orang-orang yang hilang dan juga tersesat di dunia roh hingga mereka pun melakukan perjalanan menuju tengah hutan bersama Katara dan juga Sokka.
Di suatu tempat, Eng pun menyadari bahwasannya batas antara dunia roh dan juga dunia mereka semakin tipis sekali hingga ia pun pada akhirnya langsung berlari ke sebuah tempat di mana tempat itu sendiri merupakan tempat pemuja roh hutan. Yang dimana tempat pemuja roh hutan itu terbakar akibat pengendali elemen api. Tentu saja Eng pun dengan cepat langsung menggunakan kekuatan avatarnya untuk masuk ke dalam dunia roh yang dimana ia langsung bertapa semalam suntuk. Tentu saja semalam suntuk itulah Katara dan juga Sokka terus-terusan menjaga si Eng. Sementara itu Eng pun pada akhirnya berhasil tiba di dunia roh. Namun tanpa diduga Katara dan juga Sokka ikut-ikutan terbawa ke dalam dunia roh itu. Yang tentu saja semua hal itu didasari karena tipisnya perbatasan antara dunia roh dan juga dunia manusia di tempat tersebut. Dan dari situlah mau gak mau Katara dan juga Sokka terpaksa mengikuti si Eng masuk ke dalam dunia roh itu. Mereka yang sedang berjalan-jalan berkeliling di dunia roh itu tanpa diduga mereka ini bertemu dengan seonggok roh yang disebut sebagai roh pengetahuan. Akan tetapi berwujud burung hantu yang dimana roh pengetahuan itu mengatakan kepada si Eng agar dia cepat-cepat pergi dari dunia roh ini dan juga membawa kedua temannya. Semua hal itu dikarenakan dunia roh ini bukanlah tempat buat main-main, melainkan banyak sekali roh-roh jahat yang bahkan bisa melahap tubuh mereka. Namun perkataan demi perkataan yang dilontarkan oleh roh pengetahuan gak bisa didengar oleh Katara dan juga Sokka yang dimana notabene mereka ini adalah manusia. Dan hanya Eng saja yang mengerti dari perkataan roh pengetahuan karena dia tuh merupakan seorang avatar yang terdiri dari dua dunia, yaitu terlahir di dunia manusia dan juga bisa masuk ke dalam dunia roh. Lanjut, roh pengetahuan pun menjelaskan kepada si Eng bahwasannya manusia yang masuk ke dalam dunia roh tuh disebut sebagai penyusup dan akan diberikan sebuah kebenaran tentang manusia itu. Melainkan dengan bahasa gua sendiri biar kalian mengerti, jadi suatu hal yang gak mereka tahu mereka ini akan dikasih unjuk kebenaran tersebut. Kebenaran yang sangat amat menyedihkan sampai tidak bisa diterima oleh manusia itu sendiri. Oke lanjut, Eng pun menanyakan suatu hal kepada roh pengetahuan akankah ia melihat para warga yang tersesat di dalam dunia roh ini. Di saat itulah roh pengetahuan pun menunjukkan sebuah jalan dan menyuruh si Eng untuk mengikuti terus jalan itu dan jangan berlika-liku apalagi keluar dari jalur tersebut. Setelah akan hal itu roh pengetahuan pun pergi dari tempat tersebut. Sehabis akan hal itu mereka pun langsung OTW menuju jalan yang ditunjukkan oleh roh pengetahuan sebelumnya yang dimana mereka masih terus enjoy mengikuti jalan tersebut. Sampai suatu ketika tiba-tiba muncullah roh yang sangat amat besar hingga membuat mereka bertiga pun ketar-ketir. Dari sinilah mereka pun kebingungan akankah mereka melarikan diri atau stay itu di jalan yang pada akhirnya mereka pun stay itu melarikan diri. Sampai suatu ketika Sokka yang dikejar tanpa diduga terkena tempeleng dari roh tersebut yang membuat ia pun pingsan. Sokka yang baru saja terbangun dari pingsannya tanpa diduga ia ini dikejutkan dengan kemunculan rubah yang pada akhirnya mengajak ngobrol dirinya. Namun gak lama berselang rubah itu pun langsung pergi meninggalkannya. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Katara yang mendengar suara anak kecil dan berusaha mengikuti suara anak kecil tersebut. Akan tetapi tiba-tiba There you are. I've been looking all over. yang dimana Katara ini kembali ke masa lalunya, lebih tepatnya di sebuah adegan dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya ibu dari Katara tuh dibunuh oleh pasukan negara api tepat di depan mata kepalanya sendiri. Sementara itu ternyata Sokka mengalami hal yang sama di mana ia yang sedang berjalan tanpa diduga ia ini tiba-tiba balik ke masa lalu dirinya. Di mana ketika ia dinobatkan oleh sang ayah menjadi kesatria di suku air selatan. Akan tetapi yang tak Sokka ini ketahui ternyata selama ini sang ayah telah membantu Sokka secara diam-diam atau dengan artian kata lain Sokka ini menjadi kesatria dengan cara ilegal. Yang dikarenakan sang ayah ini merupakan pemimpin dari suku air selatan hingga pada akhirnya Sokka yang mengetahui akan hal itu pun merasa bersedih. Karena ternyata ia melalui semua tes itu bukan karena dirinya sendiri melainkan karena bantuan sang ayah. Lalu kita pun diperlihatkan Eng yang sedang berjalan namun tanpa diduga tiba-tiba ia ini melihat pemandangan desanya. Dengan cepat Eng pun langsung menyadari bahwasannya itu merupakan sebuah ilusi yang dikarenakan ia ini udah mengetahui bahwasannya desanya telah hancur. Eng lalu melanjutkan perjalanannya lagi, namun secara mengejutkan tiba-tiba muncullah seonggok roh yang menghalusinasikan Katara dan juga Sokka sebelumnya. Roh itu sendiri bernama Koh yang dimana ia ini pada akhirnya menyadari bahwasannya di depan matanya bukanlah manusia pada umumnya melainkan dia seorang avatar. Ia tahu betul avatar sebelum si Eng ini yang dulu pernah sempat ingin membunuh dirinya akan tetapi gagal dan malahan mencuri benda miliknya. Di saat itulah Eng pun menutamakan kedatangan dirinya bahwasannya Eng ini ingin mencari teman-temannya dan juga beberapa para warga yang menghilang.
Di saat itulah Koh pun malahan mengatakan suatu hal pahit bahwasannya temannya dan juga para warga yang hilang tuh sebenarnya akan dijadikan makanan bagi si Koh. Tentu saja mendengarkan hal itu Eng pun langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Di luar Eng pun melihat seonggok gubuk dan dengan cepat langsung masuk ke dalam gubuk itu yang ternyata isinya adalah guru dari si Eng itu sendiri. Mereka pun temu kangen sebentar hingga pada akhirnya Eng pun menanyakan mengapa gurunya tak bereinkarnasi seperti orang-orang pada umumnya. Sang guru lantas mengatakan bahwasannya Eng pasti membutuhkan bimbingan dari dirinya, maka dari itulah ia pun menunggu Eng sampai bisa masuk ke dalam dunia roh. Di saat itulah guru dari si Eng pun menjelaskan bahwasannya si Koh ini hanya menunggu jiwa-jiwa dari teman-temannya si Eng dan juga warga lainnya ini rapuh sampai ia bisa memakan jiwa tersebut. Maka dari itu menurut legenda sebelum Eng ini menjadi avatar, dulunya ada seorang avatar yang bernama Avatar Roku yang pernah mengalahkan si Koh. Avatar Roku sendiri berasal dari negara api yang dimana si Eng ini berarti harus pergi ke negara api agar bisa berkomunikasi dengan Avatar Roku. Dengan cepat Eng pun berpamitan dengan gurunya dan berkata akan menemuinya lagi setelah ia ini menyelamatkan teman-temannya. Eng lalu kembali ke dunianya di mana di sana ia pun berkata kepada Appa dan juga Momo untuk menjaga Katara dan juga Sokka. Sementara ia akan seorang diri pergi ke negara api. Keeping sight of what's important and remember what it is we're rid of times, of nights. Kita pun beralih ke kapal Pangeran Zuko di mana di sana kita pun diperlihatkan di mana di kapal itu kedatangan Komandan Zhao. Yang di mana kedatangan Komandan Zhao sendiri ingin memberikan surat kepada Pangeran Zuko dari Raja Api Ozai. Pangeran Zuko dengan cepat mengambil surat itu dan membacanya, yang dimana ternyata isi dari surat itu sendiri menyatakan bahwasannya Raja Api Ozai menilai Komandan Zhao lah yang lebih pantas untuk menangkap Avatar. Hingga operasi penangkapan Avatar yang sebelumnya dijalankan oleh mereka masing-masing alias mereka ini beraliansi sekarang dipimpin penuh oleh Komandan Zhao. Dan Pangeran Zuko dengan artian kata lain sekarang akan menjadi bawahan dari Komandan Zhao. Di saat itulah Komandan Zhao pun mengatakan lagi kepada Letnan Ji yaitu bawahan dari Pangeran Zuko untuk merubah rute kapal kembali ke pangkalan. Mendengarkan hal itu Pangeran Zuko pun membantah dan menyuruh Letnan Ji untuk tetap pada jalurnya, akan tetapi Letnan Ji menolak yang dikarenakan komandan tertinggi sekarang adalah Komandan Zhao. Dan tentu saja Pangeran Zuko pun merasa kecewa akan hal tersebut. Beralih kepada Eng yang baru saja tiba di kuil Avatar Roku di mana di sana ia pun bertemu dengan para penjaga kuil Avatar Roku. Yang dimana seharusnya para penjaga kuil ini bersikap baik dengan kedatangannya Avatar, akan tetapi tanpa diduga ternyata para penjaga kuil itu menyerang Avatar Eng. Eng lalu membalas serangan itu dan melarikan diri dari sana hingga gak lama kemudian tiba-tiba Eng ini ditarik oleh salah satu penjaga kuil Avatar Roku yang ternyata masih di pihak Avatar. Atau dengan istilah kata lain ia ini masih menganut ajaran-ajaran lama yaitu cinta damai dan juga penjaga kuil tidak boleh menyerang Avatar apalagi menangkap mereka. Agar lebih mudah penjaga kuil itu sendiri kita panggil aja Jawir, yang dimana Jawir langsung mengajak Eng ke tempat spiritual Avatar Roku. Di saat itulah Jawir pun mengatakan dengan sepenuh hati bahwasannya ia akan menjaga si Eng dalam melakukan spiritualnya dan tidak akan membiarkan Eng tersentuh sama sekali. Eng lalu berterima kasih kepada Avatar Roku dan dengan cepat langsung melakukan mode spiritualnya hingga gak lama kemudian ia pun masuk ke dalam dunia roh dan bertemu dengan Avatar Roku. Namun ya you know lah Avatar Roku sendiri tak menyeramkan dan juga tak berwibawa seperti apa perkataan legenda sebelumnya yang dimana Avatar Roku ini merupakan avatar yang konyol. Eng lantas langsung to the point kepada Avatar Roku yang dimana ia menanyakan bagaimanakah dulu Avatar Roku ini mengalahkan si Koh. Semua hal itu yang dikarenakan si Koh ini telah mengambil jiwa-jiwa para warga dan juga jiwa temannya si Eng. Avatar Roku yang mendengarkan hal itu pun merasa keheranan yang dikarenakan dia belum pernah sama sekali mengalahkan si Koh. Avatar Roku juga mengatakan lagi bahwasannya memang dulu ia ini pernah sempat bentrok langsung dengan si Koh, akan tetapi untuk membunuhnya sendiri sangatlah sulit. Maka di suatu ketika ia ini berhasil memojokkan si Koh lalu cabut dengan membawa benda yang paling penting milik si Koh yang disebut sebagai totem. Sebelum kepergiannya, Avatar Roku juga menjelaskan bahwasannya dulu sebelum ia menjadi avatar ada avatar sebelum dirinya yang bernama Avatar Kuru. Ia juga pernah berhadapan dan juga sering sekali berkeliuran di dunia roh untuk membantai roh-roh jahat, namun suatu ketika ia ini berhadapan dengan si Koh. Akibat si Koh ini yang tidak bisa membunuh Avatar Kuru, ia ini malahan menyerang orang-orang terdekat dari Avatar Kuru termasuk juga istri dari Avatar Kuru itu sendiri. Yang dimana jiwanya tuh diambil dan bahkan lebih parahnya lagi si Koh ini menjadikan mukanya istri dari Avatar Kuru itu menjadi sebuah kenang-kenangan.
Aang lalu berterima kasih dengan informasi yang diberikan oleh Avatar Roku dan ia yang akan pergi, namun Avatar Roku memberikan satu pesan lagi bahwasannya Avatar tidak membutuhkan teman. Karena teman atau apapun itu yang akan membantu Aang dalam kedepannya suatu saat nanti mereka tuh bisa menjadi beban bagi kelangsungan Aang untuk menjalankan sebuah perdamaian di 4 wilayah. Mendengarkan hal itu, Aang pun gak peduli yang dimana ia ini mengatakan kepada Avatar Roku bahwasannya ia akan tetap menyelamatkan teman-temannya dengan memberikan totem yang dulu pernah diculik oleh Avatar Roku. Dan dengan cepat, Aang pun langsung kembali ke dalam tubuhnya yang dimana ia pun langsung pergi ke salah satu rak yang dimana totem itu berada di sana. Aang yang akan pergi dari sana untuk menyelamatkan teman-temannya tanpa diduga tiba-tiba ia ini diserang oleh pemburu bayaran sebelumnya yaitu si Jun. Dan dengan satu serangan, Aang pun pingsan. Di suatu tempat, Aang yang baru saja tersadar di mana di sana ternyata Jun sudah janjian oleh Pangeran Zuko dan juga Paman Iro untuk menyerahkan si Avatar. Setelah diserahkan, pada akhirnya bayarannya pun dikasih kepada si Jun. Pangeran Zuko dan juga Paman Iro yang sedang dalam perjalanan tanpa diduga tiba-tiba mereka ini dihentikan oleh banyak sekali pasukan dari negara api yang menghadang mereka. Yang dimana ternyata itu sendiri merupakan ulah Komandan Zhao dan juga pasukannya, dimana di saat itulah ia pun meminta kepada Pangeran Zuko agar Avatar diserahkan kepada dirinya. Tiba-tiba muncullah seonggok anak panah yang nyaris saja mengenai pala dari Paman Iro, yang dimana anak panah itu berasal dari pemanah yang terkenal dari negara api bernama Pemanah Yuyan. Ya, akibat hal itu sendiri, mau gak mau Pangeran Zuko ini lagi dan lagi mengalah dan memberikan Avatar itu kepada Komandan Zhao ya, jikalau mereka menyerang, toh mereka menyerang pasukan mereka sendiri. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Aang yang ternyata disekap di benteng pertahanan negara api, yang dimana benteng tersebut sangatlah ketat seketat celana dalam kalian. Namun di lain sisi kita pun diperlihatkan seseorang bertopeng yang sangat amat easy peasy macam squishy masuk ke dalam benteng tersebut. Who are you? Di mana di sana ia pun dengan cepat langsung membebaskan si Aang dan mereka berdua pun OTW untuk melarikan diri dari benteng tersebut. Awalnya mereka berdua ini seniki-seniki, akan tetapi ternyata Komandan Zhao ini telah mengetahui bahwasannya Aang telah melarikan diri, yang dimana ia membunyikan alarm. Mereka berdua yang udah pasti ketahuan mau gak mau langsung menggunakan teknik barbar, yaitu menghabisi para penjaga, yang dimana Aang langsung menggunakan teknik pengendalian udaranya. Namun pasukan yang begitu sangat amat banyak membuat mereka berdua ini terpojok, yang mengakibatkan seseorang bertopeng itu langsung mengarahkan pedangnya ke leher si Aang. Agar Komandan Zhao dan juga pasukannya membukakan pintu terakhir, hingga kalian pasti bertanya-tanya, loh kok bisa gitu bang? Simpelnya, Aang sebagai Avatar harus ditangkap hidup-hidup. Jikalau si Aang ini dipenggal di saat itu juga, pasti si Aang ini akan mati dan Avatar akan reinkarnasi lagi. Dan yang pasti, nyari Avatar reinkarnasi itu ribet banget. Maka dari itulah mereka berdua pun dibebaskan. Namun suatu ketika di saat mereka ini hampir saja memasuki hutan, tanpa diduga pemanah Yuyan langsung memanah tepat sekali ke pemuda bertopeng tersebut. Hal itu sendiri mengakibatkan seseorang bertopeng itu pingsan, yang ternyata sesaat dibuka dia adalah Pangeran Zuko. Aang yang awalnya ingin meninggalkan Pangeran Zuko, akan tetapi ia ini malahan mengurungkan niatnya dan langsung membantu Pangeran Zuko untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Di saat itulah Pangeran Zuko yang baru saja terbangun dari pingsannya, tanpa diduga ternyata mereka berdua ini sedang bersembunyi di sebuah gubuk. Di saat itulah Aang yang pecicilan dan juga jahil pun langsung menanyakan hal-hal sensitif terhadap Pangeran Zuko, yang membuat Pangeran Zuko pun merasa tersinggung. Tentu saja di saat itulah Pangeran Zuko yang akan menyerang si Aang, namun dengan cepat Aang langsung memingsankan Pangeran Zuko. Pangeran Zuko yang baru saja terbangun dari pingsannya yang kedua kalinya, di saat itulah ia pun pada akhirnya terbangun di sebuah perahu. Aang langsung menghempaskan perahu itu jauh-jauh dan berkata berterima kasih kepada Pangeran Zuko karena telah menyelamatkan dirinya. Nggak lama kemudian Aang pun lalu pergi dari sana untuk menyelamatkan teman-temannya. Di kapal kita pun diperlihatkan Paman Iro yang nampaknya sedang cemas menunggu kepulangan Pangeran Zuko, yang nampaknya tak kunjung kembali entah apa yang ia lakukan. Di saat itulah Paman Iro pun dihampiri oleh Letnan Ji yang mengatakan mengapa Paman Iro nih kekeh banget pengen ikuti Pangeran Zuko kemana-mana, padahal Pangeran Zuko sendiri sifatnya tuh kayak orang angkuh. Di saat itulah Paman Iro pun membeberkan sebuah fakta kepada Letnan Ji, yang dimana kita pun pada akhirnya dibawa flashback. Dimana di waktu itu kita ini diperlihatkan Raja Api Oza yang nampaknya sedang merencanakan sebuah strategi untuk menghancurkan kota Omasu dengan mengorbankan Divisi 41 sebagai pancingan, yang dimana hal itu sendiri tentu saja ditolak oleh Pangeran Zuko, yang dikarenakan ia tidak mau ada pengorbanan di antara kaum mereka.
Awalnya Pangeran Zuko sendiri nggak mengetahui bahwasannya itu merupakan rencana dari ayahnya, yang dimana ia ini mengetahui bahwasannya itu adalah rencana komandannya. Akibat perbedaan pendapat itulah Raja Api Ozai memutuskan untuk mengadakan sebuah duel yang dimana komandan dan juga Pangeran Zuko akan diduelkan 1 lawan 1. Hingga hari dimana duel itu pun tiba, kita ini diperlihatkan bahwasannya yang duel dengan Pangeran Zuko bukanlah si komandan, melainkan ayahnya sendiri, yaitu Raja Api Ozai. Di saat itulah ia pun meminta maaf kepada ayahnya. Waktu itu ia pernah mencemooh rencananya dan juga menentang rencana pengorbanan tersebut. Akan tetapi permohonan maaf sendiri ditolak yang mengakibatkan duel pun pada akhirnya terjadi. Tentu saja akibat sifat menahan Pangeran Zuko yang tak bisa melawan ayahnya sendiri membuat ayahnya pun semakin merasa kesal, yang dimana ia pun memberikan sebuah tanda mark. Atau istilah kata ibarat bahasa simpelnya sebuah tanda aib gitu di wajah Pangeran Zuko. 2 hari pun berlalu setelah kejadian itu, Pangeran Zuko yang masih terbaring lemas di kasurnya tanpa diduga dihampiri oleh Raja Api Ozai. Di saat itulah ia pun menjelaskan kembali kepada anaknya bahwasannya jalan kekerasan dan juga mengorbankan yang lemah itu merupakan jalan sebenarnya, akan tetapi Pangeran Zuko menyangkal akan hal tersebut. Sambil tertatih-tatih, Pangeran Zuko pun mengatakan bahwasannya terkadang bagi yang lemah kita ini hanya perlu memberikan kesempatan bagi mereka. Mendengarkan hal itu, ia pun merasa emosi dan berkata kepada Pangeran Zuko bahwasannya agar Pangeran Zuko bisa melihat dunia yang sebenarnya, ia ini akan mengusir Pangeran Zuko dari istana. Sambil memberikan divisi 41 yang waktu itu ingin dikorbankan oleh dirinya sebagai pengikut dari Pangeran Zuko. Tak luput sampai di situ saja di mana Raja Api Ozai juga memberikan sebuah misi yang belum pernah bisa ia selesaikan. Misi itu tak lain dan tak bukan adalah mencari avatar dan juga menangkapnya. Jikalau Pangeran Zuko sendiri belum bisa menyelesaikan misinya, ia ini dituntut untuk tidak pulang ke negara api. Tentu saja mendengar kilas balik itu, Letnan Ji pun langsung terdiam, yang dikarenakan jikalau nggak ada Pangeran Zuko mungkin mereka ini udah nggak ada di dunia sekarang. Melainkan Letnan Ji dan juga divisi 41 lainnya akan dikorbankan menjadi bahan pancingan, yang dimana hal itu sendiri sangatlah kejam. Tanpa diduga, salah satu awak melihat kedatangan Pangeran Zuko yang nampaknya terluka, di mana Pangeran Zuko pun langsung diangkat menuju naik ke atas kapal. Dan disambut dengan hangat oleh divisi 41 yang sudah mengetahui kebenaran tersebut. Dan divisi 41 akan sepenuhnya mematuhi perintah dari Pangeran Zuko saja. Mendengarkan hal itu, Pangeran Zuko pun merasa aneh dan menanyakan akan hal itu kepada Paman Iroh. Namun Paman Iroh mengatakan tidak ada apa-apa. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Aang yang berhasil masuk ke dalam dunia roh, di mana di sana ia pun memberikan totem sebelumnya kepada si Koh. Koh yang menyadari akan hal itu, ia pun langsung mengembalikan jiwa warga-warga yang lain, termasuk juga jiwa dari teman-temannya si Aang. Dengan cepat, Aang pun pergi ke gubuk sebelumnya untuk bertemu dengan sang guru, akan tetapi setibanya di sana, ia ini tak menemukan gurunya. Sementara itu, Pangeran Zuko yang sedang beristirahat untuk pemulihan, tanpa diduga tiba-tiba ia ini dihampiri oleh Letnan Ji yang membawakan sebuah berita buruk. Bahwasannya tindakan Pangeran Zuko yang menyelamatkan avatar sebelumnya tuh udah ketahuan dan sekarang dinilai sebagai pengkhianat. Dan sekarang utusan dari negara api sedang OTW ke kapal mereka untuk menangkap Pangeran Zuko. Mendengarkan hal itu, Paman Iroh pun mengusulkan sebuah cara, yaitu Pangeran Zuko lari dengan menggunakan skoci agar ia ini nggak ketangkap. Skoci pun diturunkan, lalu Pangeran Zuko pun pergi dari sana, akan tetapi tiba-tiba... Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Aang, Katara dan juga Sokka yang pada akhirnya tiba di suku air utara, tepat sekali seperti penglihatan dari si Aang sebelumnya bahwasannya suku air utara akan diserang. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh pemimpin dari suku air utara yang bernama Arnok, yang dimana Arnok sendiri memiliki anak yang bernama Putri Yue. Lalu ada master pengendali air di tempat tersebut yang bernama Paku. Beralih kepada Paman Iroh yang nampaknya masih bersedih atas kepergian dari Pangeran Zuko sebelumnya. Di sana ternyata juga ada Komandan Zhao yang ikut turut prihatin atas kepergian dari Pangeran Zuko juga. Di saat itulah Paman Iroh pun menuduh bahwasannya kematian dari Pangeran Zuko sendiri merupakan ulah dari Raja Api Ozai, yang dimana hal itu dikompor-kompori juga oleh Komandan Zhao. Di negara api sendiri, kita pun diperlihatkan Azula yang sedang berlatih, dan di sana terlihatlah bahwasannya teknik pengendalian api Azula sangatlah overpower. Namun sang ayah yaitu Raja Api Ozai tak pernah mengakui kemampuan dari Azula yang membuat ia pun merasa geram. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Katara, Sokka dan juga Aang yang disambut makanan yang sangat amat enak dari suku air utara.
Gak lama kemudian Paku menghampiri mereka bertiga yang dimana di sana si Paku ini mengajak Katara untuk berlatih teknik pengendalian air. Katara tentu saja setuju yang dimana Paku lantas mengatakan agar mereka berdua besok bertemu kembali. Namun berbeda dengan Sokka di mana ia ini yang naksir dengan Putri Yue mengikuti Putri Yue sampai ke dalam dapur di mana di sana terlihatlah Putri Yue yang sedang membuatkan es krim untuk anak kecil. Mereka berdua lalu berbincang-bincang bersama yang dimana di saat itulah Sokka pun seakan menyadari bahwasannya mereka sepertinya pernah bertemu. Di keesokan harinya pun tiba di mana kita ini diperlihatkan Aang, Sokka, Arlong dan juga Paku yang sedang membicarakan sebuah strategi bertahan dari penyerangan negara api. Namun tiba-tiba muncullah seseorang yang bernama Han yang dimana Han ini memintai keterangan terhadap kapal dari negara api kepada si Sokka. Hal itu mengakibatkan si Sokka ini harus pergi dengan Han untuk membimbing Han dan juga kawan-kawan yang lain bagaimanakah caranya menghadapi kapal dari negara api. Tertinggallah Aang seorang diri saja yang ditanyai bagaimanakah strategi bertahan dalam peperangan, namun Aang sendiri jujur bahwasannya ia belum pernah mengalami peperangan sama sekali. Mendengar akan hal itu, Arlong dan juga Paku pun seakan merasa kecewa dengan Avatar kali ini. Yang dikarenakan mereka tuh udah berharap besar dengan kedatangan Avatar, akan tetapi Avatarnya tuh malah seperti ini. Sementara itu kita pun beralih kepada Katara yang bertemu pengendali air yang bernama Yagoda, di mana Yagoda sendiri menjelaskan kepada Katara bahwasannya air bisa dijadikan media penyembuhan. Dengan menggunakan teknik pengendalian air yang disempurnakan hingga jadilah teknik penyembuhan, namun Katara dengan mudah dapat mempelajari akan hal itu. Di saat itulah Katara pun lantas menanyakan kapan mereka ini berlatih bertarung, namun Yagoda yang mendengar akan hal itu pun merasa terkejut. Karena dalam adat istiadat suku air utara tuh wanita dilarang untuk melakukan pertarungan apalagi terjun langsung untuk bertarung. Mendengar akan hal itu, Katara seakan merasa kecewa yang dikarenakan suku air utara seakan membatasi pergerakan dari wanita. Hingga ia pun pergi dengan rasa kecewa. Sementara itu di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Aang dan juga Putri Yue yang berada di kuil penyembahan Avatar Kuru. Di saat itulah Aang pun meminta sedikit informasi terhadap Avatar Kuru kepada si Yue hingga pada akhirnya Yue pun menjelaskan bahwasannya dulu Avatar Kuru sendiri sering sekali masuk ke dalam dunia roh dan seakan-akan menyampingkan masalah yang berada di dunia nyata lalu mementingkan dunia roh saja. Tapi menurut legenda sendiri memang bener waktu di zaman Avatar Kuru tuh dunia damai-damai aja dan bahkan gak ada konflik sama sekali. Setelah mendapatkan info-info itu, Avatar pun langsung menggunakan teknik mistikalnya untuk masuk ke dalam dunia roh. Hello, Aang. Setelah ia bertemu dengan Avatar Kuru, Aang pun meminta agar Avatar Kuru sendiri merasuki tubuhnya seperti apa yang dilakukan oleh Avatar Kyoshi sebelumnya untuk menyelesaikan semua masalah. Namun akan tetapi ternyata Avatar Kuru nggak bisa melakukan hal itu yang dikarenakan jiwanya tuh telah rapuh. Sedikit penjelasan namun mungkin agak sedikit membingungkan, tapi agar kalian paham mungkin akan gua press dengan menggunakan bahasa gua sendiri jadi biar kalian semua tuh bisa menelaah dengan baik. Jadi di waktu dulunya Avatar Kuru ini masalahnya bukanlah berasal dari dunia manusia, melainkan berasal dari dunia roh yang dimana ia ini harus menghadapi begejibun roh yang sangat amat jahat. Simpelnya jikalau Avatar Kuru sendiri membunuh satu roh membuat jiwanya tuh semakin rapuh satu kali, jadi ketika ia membunuh banyak sekali roh membuat jiwanya tuh semakin rapuh. Dan bahkan akibat ia ini keseringan membunuh roh-roh jahat membuat dia pun mati di usia ke-33 tahun. Di akhir pembicaraannya ia pun mengatakan kepada si Aang bahwasannya ia tidak akan membantu si Aang sepeser pun yang dikarenakan Avatar dituntut untuk sendiri menjalankan misinya sendiri dan bahkan menjaga perdamaian sendiri. Hingga bahkan tak mengharapkan bantuan dari siapapun. Di sebuah tempat kita pun diperlihatkan perbincangan antara Putri Yue dan juga Sokka yang dimana Sokka pun pada akhirnya menyadari bahwasannya Putri Yue merupakan rubah yang pernah ia temui di dunia roh sebelumnya. Tentu saja semua hal itu akibat kunciran rambutnya. Lantas di saat itulah Sokka pun menanyakan bagaimana caranya Putri Yue bisa masuk ke dalam dunia roh hingga pada akhirnya Putri Yue pun menjelaskan sebuah hal. Bahwasannya dulu sewaktu Putri Yue ini dilahirkan, ia ini terlahir dengan sakit-sakitan hingga pada akhirnya sang ayah pun berdoa kepada roh bulan untuk membantu mereka. Di saat itulah roh bulan pun memberikan sedikit rohnya kepada Putri Yue yang mengakibatkan Putri Yue pun langsung sembuh. Di saat itulah ia pun juga menyadari bahwasannya ia ini memiliki sebuah kemampuan layaknya seorang avatar yang bisa masuk ke dalam dunia roh. Beralih kepada Katara yang masih jengkel akan hal tersebut, di mana ia ini menghampiri Paku untuk meminta izin yang dikarenakan ia ini ingin berlatih teknik pengendalian air. Tentu saja Paku yang mendengar akan hal itu pun langsung menolak mentah-mentah yang dikarenakan tradisi di suku air utara nggak mengajarkan wanita untuk berperang apalagi melatih teknik pengendalian airnya. Semua hal itu dikarenakan kaum Hawa sendiri bisa disebut sebagai kaum yang lemah, makanya mereka ini ditugaskan untuk menyembuhkan saja dan tidak boleh ikut berperang.
Tentu saja Katara yang mendengar akan hal itu dan merasa berbeda pendapat pun langsung mengajak si Paku ini berduel 1 lawan 1. Tentu saja Paku yang mendengar akan hal itu pun langsung menolak ajakan duel tersebut dan pergi dari sana. Kita pun lalu beralih kepada Paman Iroh yang sedang mengkritik rencana perang dari Komandan Zhao yang dituduh terlalu beresiko dan juga terlalu barbar. Namun Komandan Zhao sendiri mengatakan bahwasannya itu merupakan rencana cadangan yang dimana ia memiliki rencana yang sesungguhnya termasuk juga dengan senjata rahasia yang berada di kotak ini. Mendengar akan hal itu, Paman Iroh pun pergi dari sana dan menghampiri salah satu penjaga yang dimana penjaga itu ternyata adalah Pangeran Zuko yang menyamar. Dari sinilah terungkap sebuah fakta bahwasannya Paman Iroh dan juga Pangeran Zuko tuh nggak sebodoh apa yang dipikirkan oleh Komandan Zhao yang ternyata Komandan Zhao lah yang berniat untuk membunuh Pangeran Zuko. Sandiwara pun dilakukan oleh Paman Iroh seolah-olah Pangeran Zuko tuh telah mati yang dimana ternyata Pangeran Zuko sendiri menyamar menjadi salah satu prajurit. Semua hal itu dikarenakan agar mempermudah rencana dari Pangeran Zuko untuk menangkap Avatar agar rencananya dia ini nggak ketahuan oleh Komandan Zhao. Paman Iroh pun memberitahukan akan hal tadi bahwasannya Komandan Zhao tuh memiliki rencana lain untuk menangkap Avatar sekaligus juga menaklukkan suku air utara. Namun Pangeran Zuko sendiri nggak peduli akan hal itu yang dimana ia akan tetap fokus kepada misinya yaitu untuk menangkap Avatar. Di saat itulah ia pun pamitan kepada Paman Iroh yang dikarenakan ia ingin menyusup duluan masuk ke dalam suku air utara. I have the Avatar. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Katara yang lagi dan lagi menantang si Paku, namun Paku yang terus-terusan menolak membuat Katara ini kesal dan langsung mengeplak pala botaknya. Tentu saja Paku yang terpancing, duel pun terjadi di antara mereka berdua. Usaha yang keras dan juga teknik pengendalian air yang sudah semakin meningkat yang dilakukan oleh Katara ini akan tetapi hal itu sendiri nggak cukup untuk menaklukkan Paku. Namun akibat pertarungan sebelumnya, Paku sendiri nggak meremehkan Katara lagi, melainkan mengakui Katara sebagai pengendali air yang hebat. Sementara itu di negara api kita pun diperlihatkan Azula yang lagi dan lagi ingin melakukan latihannya dengan melawan narapidana, akan tetapi ia ini sudah muak dengan semua akan hal itu dan tidak menuruti perintah sang ayah. Azula juga mengatakan lagi kepada ayahnya bahwasannya ia ini sudah capek main-main di negara api dan ingin diberikan sebuah misi oleh sang ayah. Akan tetapi sang ayah yaitu Raja Api Ozai seakan acuh tak acuh meremehkan skill dari si Azula. Tentu saja Azula yang seakan merasa muak karena selalu diremehkan oleh sang ayah pun langsung mengeluarkan skill terpendam dari dirinya yaitu pengendalian petir. Oke, sedikit penjelasan agar kalian mengerti lah kok bisa bang dari pengendalian api menjadi pengendalian petir. Jadi simpelnya setiap elemen pengendalian tuh ada tingkatannya masing-masing. Yang dimana api peningkatannya jadi petir, tanah peningkatannya jadi kristal, dan juga air peningkatannya menjadi es. Sementara peningkatan dari pengendalian udara sendiri belum dijelaskan sejauh ini. Dan lanjut kita pun diperlihatkan ekspresi raut wajah dari Raja Api Ozai yang nampaknya terkejut dengan peningkatan anaknya yang secepat ini. Dan seakan-akan merencanakan suatu hal yang sangat amat mengerikan. Beralih kepada Aang, Sokka dan juga Katara yang sedang menaiki apa, di mana di saat itu mereka ini menyadari kedatangan pasukan dari negara api dan berhasil menghancurkan salah satu kapalnya. Nice job, troops. Those flameheads aren't going anywhere. Mereka bertiga yang berhasil meledakkan salah satu kapal merasa kegirangan karena misi mereka tuh berhasil dan akan meledakkan kapal lainnya. Namun tiba-tiba melihat banyaknya sekali kapal dari pasukan negara api membuat mereka ini memutuskan untuk balik ke suku air utara dan memberitahukan akan hal itu kepada Arnok. Namun Arnok sendiri masihlah positive thinking yang dikarenakan selama 100 tahun ini negara api terus-terusan menyerang dan mereka selalu kalah. Beralih ke Komandan Zhao yang memperlihatkan sebuah hal kepada Paman Iroh yang dimana hal itu sendiri ternyata merupakan sebuah balon udara. Paman Iroh yang terkejut lantas menanyakan kepada Komandan Zhao bagaimanakah caranya ia ini bisa mendapatkan rancangan balon udara itu. Komandan Zhao pun menjelaskan dengan simpel bahwasannya ia mendapatkan rancangan balon udara ini dari mata-mata yang berada di kota Omasu. Dan gak lama kemudian penyerangan menuju suku air utara pun dimulai. Di saat itulah kita pun diperlihatkan kekuatan dari pengendalian udara milik Aang yang terus-terusan menahan serangan dari kapal-kapal pasukan negara api.
Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Katara yang lagi dan lagi berusaha meyakinkan si Paku bahwasannya pasukan negara api sangatlah banyak. Dan jikalau suku air utara hanya mengandalkan laki-laki saja, kemungkinan besar dalam pertarungan kali ini mereka tuh akan kalah. Di saat itulah Paku pun terdiam dan gak lama kemudian ia pun memperbolehkan Katara dan juga pasukan kaum Hawa lainnya untuk membantu dalam pertarungan. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Sokka yang ternyata diberikan sebuah misi oleh Arnok untuk menjaga Putri Yue agar tetap aman. Dengan cepat, Sokka menyanggupi akan hal itu lalu pergi dari sana. Pertarungan pun tak henti-hentinya sampai malam hari, di mana di saat itulah kita pun diperlihatkan Komandan Zhao, Paman Iroh beserta pasukan yang lainnya yang dimana mereka ini menjalankan balon udara tersebut. Di saat itulah Komandan Zhao pun membeberkan semua rencananya kepada Paman Iroh yang dimana penyerangan dari depan tuh merupakan penyerangan sampingan saja. Jadi rencana sesungguhnya adalah untuk membunuh roh bulan. Jadi simpelnya suku air utara tuh mempercayai bahwasannya roh bulan adalah kekuatan mereka dan roh samudra adalah kehidupan mereka. Dan 1 tahun sekali di sebuah malam roh samudra dan juga roh bulan akan saling bertemu dalam wujud fisiknya yang disebut sebagai yin dan yang. Hingga malam yang dimaksud adalah malam ini pertanda roh samudra dan juga roh bulan sebentar lagi akan bertemu di sebuah tempat yang disebut sebagai tempat paling sakral yang berada di suku air utara. Maka dari itulah mereka pun menyelinap dengan melalui balon udara agar mereka ini tak dicurigai. Jadi kotak yang selama ini ia bilang sebagai senjata rahasia merupakan sebuah pisau yang ia ambil dari kuil Avatar Kuru. Pisau ini sendiri berasal dari dunia roh dan dapat membunuh roh bulan. Beralih kepada Aang yang masih terus-terusan menghalau serangan dari negara api, namun tiba-tiba ada seseorang yang nampaknya memanggil dirinya. Lantas Aang pun celangak-celinguk yang dimana di saat itulah ia pun menyadari bahwasannya memanggil dirinya adalah Avatar Kuru. Avatar Kuru di sana memperingati si Aang bahwasannya bakal ada suatu hal besar yang akan terjadi sebentar lagi. Akibat perkataan Avatar Kuru sebelumnya menyadarkan Aang akan suatu hal yang dimana ia langsung mengajak Katara untuk mencari Sokka dan juga Putri Yue. Sementara itu, Putri Yue, Sokka dan juga Momo yang ternyata berada di tempat sakral itu tanpa diduga mereka ini melihat akan kedatangan pasukan dari Komandan Zhao. Mereka ini seakan mencari suatu hal dan terus-terusan berkeliling. Beralih kepada Pangeran Zuko yang berhasil keluar dari gorong-gorong, di mana di saat itulah ia pun langsung bergegas mencari Avatar. Aang dan juga Katara yang hendak pergi ke tempat sakral itu tanpa diduga tiba-tiba diteriaki oleh Pangeran Zuko yang juga berada di sana. Aang yang merasa geram pun hendak melawan Pangeran Zuko namun dihentikan oleh Katara yang dimana Katara sendiri mengatakan agar Aang cepat-cepat menemui Sokka dan juga Putri Yue. Dan biarkan dirinya lah yang akan one by one dengan Pangeran Zuko. Mendengarkan hal itu, Aang pun percaya kepada Katara dan langsung pergi dari sana. Aang yang sedang berjalan masuk ke tempat sakral itu tanpa diduga dihentikan oleh Sokka dan juga Putri Yue yang selama ini sedang bersembunyi dan juga melihat gerak-gerik dari Komandan Zhao dan juga pasukannya. Yang sampai detik ini juga nggak menemukan wujud fisik dari roh bulan dan juga roh samudra. Komandan Zhao pun memutuskan untuk merenung di depan sebuah kolam, namun di saat itulah ia pun menyadari akan sebuah hal. Yang dimana hal itu sendiri merupakan ada 2 ikan di dalam kolam itu, yang dimana satu berwarna hitam dan satunya lagi berwarna putih. Dan jikalau kita telaah lebih baik, legenda itu sendiri mengatakan bahwasannya nama lain dari roh bulan dan juga roh samudra adalah Yin dan Yang. Yin dan Yang identik dengan sebuah warna yaitu hitam dan juga putih, hingga di saat itulah Komandan Zhao pun menyadari bahwasannya roh samudra dan juga roh bulan adalah kedua ikan itu. Dengan cepat Komandan Zhao pun mengambil ikan yang berwarna putih, yang dimana ikan berwarna putih itu merupakan roh bulan dan hendak akan membunuhnya. Paman Iroh berusaha menghentikan apa yang dilakukan oleh Komandan Zhao yang dikarenakan jikalau Komandan Zhao membunuh roh bulan pasti akan terjadinya suatu hal yang disebut ketidakseimbangan di antara dunia ini. Namun Komandan Zhao masih terus-terusan ngeyel hingga gak lama kemudian Aang, Sokka dan juga Putri Yue pun keluar dari persembunyian mereka. Aang di sana menawarkan sebuah perjanjian jikalau Komandan Zhao ini membebaskan roh bulan, ia dengan senang hati akan menyerahkan dirinya kepada Komandan Zhao dan tidak akan melakukan perlawanan sama sekali. Komandan Zhao yang mendengar akan hal itu pun gak peduli dan berniat ingin membunuh roh bulan hingga Paman Iroh pun berusaha menghentikan akan hal itu. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia yang dikarenakan Komandan Zhao berhasil membunuh roh bulan. Tentu saja akibat kematian roh bulan sebelumnya mengakibatkan kemampuan dan juga kekuatan pengendalian air milik mereka semua dari suku air utara maupun suku air selatan menghilang. Hingga mereka semua pun menjadi manusia normal pada umumnya.
Benteng pertahanan suku air utara pun berhasil dijebol yang mengakibatkan pasukan dari negara api berhasil masuk ke dalam suku air utara. Impact itu pun juga berimbas kepada Katara yang sedang berduel dengan Pangeran Zuko, namun gak lama kemudian tempat mereka duel dibombardir oleh negara api. Mereka berdua pun lantas tertimbun oleh reruntuhan dari tempat itu. Paman Iroh yang merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Komandan Zhao berniat ingin membunuhnya, namun Komandan Zhao menyadari akan hal itu berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Beralih kembali kepada Aang yang masih terbayang-bayang akan perkataan Avatar Kurus sebelumnya hingga ia pun memutuskan untuk mengambil sebuah hal. Yaitu Aang akan menyerahkan dirinya kepada Roh Samudra agar Roh Samudra sendirilah yang membalaskan dendamnya atas kematian Roh Bulan. Hingga nggak lama kemudian tiba-tiba Paman Iroh lalu memutuskan untuk pergi dari sana, namun di pintu keluar sendiri ia ternyata bertemu dengan Pangeran Zuko dan mereka pun ketemu kangen sebentar. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk memburu Komandan Zhao dan pada akhirnya mereka pun menemukan Komandan Zhao di suatu tempat hingga duel pun terjadi antara Pangeran Zuko dan juga Komandan Zhao. Komandan Zhao yang sudah semakin terpojok pada akhirnya membeberkan suatu hal pahit kepada Pangeran Zuko bahwasannya selama ini ia tuh sebenarnya dibantuin oleh orang dalam dari istana. Makanya Komandan Zhao bisa bertindak sampai sejauh ini dan ia juga mengetahui bahwasannya yang menyelamatkan Avatar tempo hari itu adalah Pangeran Zuko. Dan orang dalam dari istana itulah yang membantu Komandan Zhao atau istilah kata lain aliansiannya dari Komandan Zhao yang mengirim juga pemanah Yuyan. Yang dimana aliansian dari Komandan Zhao tak lain dan tak bukan adalah Azula. Jadi akibat Azula yang merasa iri terhadap pencapaian ayahnya, ia pun beraliansian dengan Komandan Zhao yang dimana ia mengirimkan bantuan pemanah Yuyan kepada Komandan Zhao. Komandan Zhao juga mengetahui tempo hari yang menyelamatkan Avatar adalah Pangeran Zuko yang dikarenakan seseorang bertopeng sebelumnya meninggalkan pedangnya. Yang dimana setelah ia investigasi dan juga bertanya kepada Azula ternyata pedang itu milik Pangeran Zuko, maka dari itulah ia pun mengetahui pelakunya adalah Pangeran Zuko. Dan Komandan Zhao membeberkan suatu hal lagi bahwasannya Pangeran Zuko ini sebenarnya dijadikan sebuah alat oleh Raja Api Ozai. Tentu saja untuk memotivasi sang adik yaitu Azula agar semakin tangguh dan juga semakin kuat. Mendengar akan hal itu, Pangeran Zuko pun lantas terdiam dan hanya bisa menerima fakta-fakta itu dan gak lama kemudian Komandan Zhao pun berniat ingin membunuh Pangeran Zuko dari belakang. Namun Paman Iroh berhasil mencegah akan hal itu dan juga membunuh Komandan Zhao duluan. Beralih kepada Roh Samudra yang pada akhirnya membombardirkan pasukan dari negara api dan bahkan membuat sebuah tsunami. Sementara itu, Katara yang baru saja siuman langsung menyadari akan tingkah laku aneh dari si Aang dan berusaha memanggil-manggil dirinya. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Putri Yue yang nampaknya menyadari akan suatu hal bahwasannya dulu ia ini pernah dibantu oleh Roh Bulan. Yang pertanda berarti separuh dari Roh Bulan sendiri berada di dalam dirinya yang dimana sekarang merupakan waktu yang tepat untuk mengembalikannya. Dengan artian kata lain, Putri Yue yang cantik dan juga idaman akan mengorbankan dirinya demi keberlangsungan dan juga kehidupan Roh Bulan. Sebagai tanda perpisahan, ia pun mencium si Sokka lalu pergi dari sana sambil membawa ikan itu masuk ke dalam kolam. Hingga Putri Yue pun langsung menggunakan kekuatannya dan... Keesokan harinya pun tiba di mana kita ini diperlihatkan kemenangan yang berhasil dicapai oleh suku air utara namun dengan korban yang sangat amat banyak. Termasuk dengan tewasnya Han dan juga pengorbanan dari Putri Yue. Tentu saja Aang yang melihat akan semua hal itu pun memutuskan untuk pergi dari sana dan juga menenangkan dirinya. Sementara itu kita pun diperlihatkan Katara yang dihampiri oleh Pakku di mana di saat itulah Pakku pun berterima kasih kepada Katara. Akibat karena keangkuhan dan juga kededikasian Katara lah ia pun menyadari akan simbol dari air itu sendiri yang merupakan simbol dari perubahan. Di suatu tempat kita pun diperlihatkan Aang yang sedang menangis namun gak lama kemudian ia pun dihampiri oleh Katara dan juga Sokka.
Menangnya pertempuran ini juga bukan berarti berakhirnya tugas si Aang ini sebagai avatar, melainkan tugas si Aang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia harus mempelajari 3 pengendalian lainnya, yaitu pengendalian tanah, air, dan juga api. Di saat itulah Katara dan juga Sokka pun berjanji akan menemani si Aang sampai si Aang menjadi avatar yang sesungguhnya. Beralih ke negara api di mana Raja Api Ozai pun mendapatkan berita bahwasannya pasukannya gagal untuk menembus pertahanan suku air utara yang dimana pasukannya kalah. Dengan berengkesnya Raja Api Ozai ini mengatakan bahwasannya itu ternyata merupakan pengalihan saja yang dimana rencana sesungguhnya adalah menyerang kota Omasu. Dan sekarang benteng kota Omasu yang waktu itu nggak pernah ditembus oleh negara api selama 100 tahun pun sekarang sudah jatuh di tangan negara api. Hingga bahkan mereka ternyata juga berhasil menangkap King Bumi. Penyerangan itu sendiri tak luput dari pengaruh besar seseorang yang tak lain tak bukan adalah Azula. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Raja Api Ozai yang nampaknya sedang menunggu suatu momen yang hanya timbul 100 tahun sekali. Ya, momen itu sendiri adalah momen lewatnya festival komet di mana hal itu sendiri akan meningkatkan kekuatan dari pengendalian api. Hingga film Avatar The Last Airbender season pertama pun berakhir. Hingga bagaimana nih menurut kalian keseruan dari film Avatar sebelumnya? Oke, dari opini gue dulu, menurut gue sendiri gue yang gak terlalu suka banget nonton film Avatar, apalagi animasinya ketika melihat live action ini cukuplah oke dan gue merasa tertarik aja gitu. Dan dulu gue tuh gak nonton Avatar Aang, melainkan gue nontonnya Avatar Korra nih yang ini, dan Avatar Korra lah yang menemani masa-masa kecil gue. Ya karena durasi udah kepanjangan, mending kita langsung aja closing hingga gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye-bye.